pindah deh. Iya. Mau pindah. Maksudnya ini dia lagi ada Dia lagi pergerakan sama... mau ancang-ancang mau pindah pasti, makanya tadi sempat saya kunci dulu. Jadi ini sosok yang tadi sempat saya lihat di depan, pohon itu. Di pohon itu. Heeh. Nah, ini sosok biasanya kan sosoknya itu dengan bulu hitam itu laki-laki ya. Iya, betul. Tapi ini wanita, betul kata Visi, ada tanduknya kayak tanduk Anak kayak kambing ya, kecil anak kambing gitu. kecil, cuma tajam giginya. Dan matanya itu kayak menyala sekali. Kananda ini nggak ada ininya loh. Kamu tunggu sini. Hati-hati Fasya. Hai. Dan sekarang Saya nggak bisa pemirsa, Kananda lagi berkomunikasi dengan sosok Saya nggak yang bisa kesana. barusan Ayo kami sini. temui, sosok hitam besar tetapi perempuan. Ayo sini, sini. Ayo sini. Kamu ingin mengecoh. Ayo sini. Dia ada di belakang kamu pasti ya? Iya, Di sini. nggak apa-apa. Di sebelah situ tadi. Tinggi besar banget ya. Jadi dia sempat kayak melayang. Padahal sudah saya kunci, Iya. tapi dia sempat mencoba untuk memaksa untuk menembus kunci saya. Nah, pada saat saya untuk melihat lagi dia, Sumpah ada suara. ya, Pelan-pelan. yang ada di belakang kita. Dia bilang, kamu jangan ganggu saya, jangan ganggu saya. Dia bahkan mengetahui soal kejadian-kejadian yang ada di sini, Visi. Oke, kita mungkin langsung telusurin Iya. ya. Karena jujur kalau kamu juga sadar Fasya, jadi ini tuh sini. Di area sini tiba-tiba ketika tadi adanya komunikasi atau kunci dari Kananda, tiba-tiba bau seperti pesing yang itu memang bau yang biasa dia tunjukkan atau tampakkan. Sorry tapi boleh kita masuk? Apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi ini sosok beda lagi, Visi ya. Oh iya betul. Kalau kita tarik mundur kembali, tempat ini merupakan tempat kerja dari korban atau pegawai yang menjadi terkena musibah sampai meregang nyawa. Aku yakin kalau sosok yang dari tadi, kakak kunci, dia itu melihat proses terjadinya peristiwa tersebut. Emang aku yakin sih kalau penampakan yang sering ditunjukkan oleh si sosok perempuan ini agak berbeda ya, Kak. Betul banget. Dia tidak menunjukkan secara fisik yang besar dan hitam, Fasya. Terus? Tapi justru yang dia tunjukkan itu adalah warna yang pekat dari kedua matanya, warna merah. Dan korban mungkin bisa aku katakan sebagai korban juga ya. Dia tuh sudah duduk di sini, lalu mendapatkan panggilan untuk move dan melihat proses di mana adanya seperti pengerukan sesuatu. Iya, betul. Pengerukan tanah dan dia berpindah keluar. Dia sempat mengobrol dengan orang di sini, berbincang lumayan lama. Lalu memang keluar dari bangunan ini, ada area mungkin nanti di depan kita bisa telusurin lagi. Tapi itu jelas banget Fasya di mana ada satu mesin besar. Iya, mesin itu pengeruk mesin pengeruk yang sebenarnya pada saat itu tidak ada yang duduk atau menyalakan. Tapi seperti adanya error karena sebelumnya memang dipakai. Jadi prosesnya itu ada suara ada yang merespon kayaknya. Peristiwanya itu Fasya karena memang pengecekan dan memang pada saat itu beliau dan juga dua orang lainnya sedang adanya obrolan. Mesinnya itu posisinya di belakang. Jaraknya lumayan jauh dan tiba-tiba bagian pengeruknya itu jatuh. Dan mengenai tubuhnya. Iya, mengenai bagian kepala ya. Tidak meninggal di lokasi Fasya, tapi meninggal di perjalanan. Memang sebuah kecelakaan kerja pernah terjadi di tempat ini di mana karyawan tersebut harus meregang nyawa karena tertimpa mesin pengeruk. Itu kecelakaan kerja kalau menurut saya. Waktu itu ada warga saya yang bekerja di sini kesiduk beko lah, ke alat berat gitu. Coba aku kulik lagi. Boleh sampaikan ke saya apapun yang ingin kamu sampaikan. Baik. Yang tadi, itu bukan dia.
Tapi sepertinya sosok yang dari awal kakak temuin, yang memakai kemben. Memakai kemben. Tapi Fasya, sosok di belakang aku ini kasih tahu kalau hadirnya dia di tempat ini karena sebenarnya dia diutus untuk menjaga posisi kantor. Auzubillah. Tunggu visi Fasya. Seolah merasakan sesuatu, tiba-tiba saja Den Ananda mengarah ke suatu ruangan di bangunan ini. Jadi pada saat visi menjelaskan soal peristiwa kejadian itu, tiba-tiba ini ada sosok jin yang menduplikasi dulu yang meninggal. Si korban itu dia bilang, betul kata visi. Jadi pada saat kejadian mesin itu habis digunakan dan mungkin ada kesalahan ya. Dan dia bilang di dalam mesin deko itu dia melihat kayak ada sosok manusia. Tapi padahal itu tidak ada. Makanya dia mencoba untuk mendekati. Biasanya kalau alat mesin deko sedang jalan, ini Harus ada jarak. pegawai tidak boleh mendekati itu. Nah, pada saat dia mendekati itu emang mesin itu kosong. Pada saat kejadian itu tiba-tiba di dalam mesin itu, dalam pengemudi itu ada makhluk. Berarti memang kejadian itu ada campur tangannya. Nah, dari dia makhluk ini, sosok ini. Cuma kita masih belum menemukan nih siapa pelakunya. Oke, tapi mungkin aku agak mau mundur ya ngomongin si sosok itu lagi, sosok perempuan. Tadi kan Kak Frisly bilang kalau sosok itu memang sengaja ditaruh di tempat ini untuk menjaga. Iya. Itu siapa yang naruh dia di sini? Kalau menurut aku memang, misalnya aku emang orang yang mempunyai ranah ini. Aku pastinya mau yang terbaik untuk tempatku. Betul. Dan ketika kita memohon kepada orang yang mengerti, kan kita nggak tahu jin apa yang ditaruh, Fasya. Yang aku tahu adalah tujuanku baik untuk menjaga kantor Betul, ini. betul. Makanya sosok yang di depan, ini jujur aja ya, sosoknya tuh seolah mengintip. Lagi-lagi. Tahu kita lagi ngomongin dia. Betul, Fasya, ini gak tau, mungkin dia juga menangkap ya, karena kita juga makin pengen tahu, makin mencari informasi, jadi Lebih dalam. iya, jadi dia malah memberi sinyal seperti dia ngintip, dia turun ke bawah. Dan kalau dibilang tentang tempat ini, kenapa sih tempat ini sampai bisa dikatakan menjadi tempat yang ditakuti masyarakat ya? Iya. Karena kalau ditarik mundur, benar yang tadi kan Anda bilang, tanah di sini, sekitaran wilayah ini merupakan bekas pemakaman, adanya tulang belulang manusia yang ditanam, dan sebenarnya sebagian sudah dipindahkan. Memang banyak warga yang tinggal di sekitar tempat ini merasa ketakutan. Bahkan memasuki waktu malam banyak warga yang memilih untuk melewati tempat lain. Sempat ada kejadian-kejadian hal aneh itu. Maghrib juga nggak berani lewat kalau orang-orang sini. Aku pun mendapatkan informasi dari warga sekitar di mana banyak terjadi kecelakaan atau sering terjadi kecelakaan di jalanan sekitaran bangunan ini. Berarti ruangan kan Anda lagi nulis. Ya. Nah, disinilah yang aku kaget karena ya tiba-tiba tuh kan Anda di tengah-tengah ngejelasin dia yang kayak keserang gitu, terus tiba-tiba kan Anda nulis kalian akan mati. Auzubillah. Jadi siapa kan Anda yang nyampein pesan? Perlahan tapi pasti teka-teki mengenai misteri yang ada di tempat ini mulai terkuak. Di mana kami pun juga mengalami gangguan gaib yang sangat terasa, bahkan terdapat ancaman yang secara sengaja ditunjukkan kepada kami. Dia malah sosok ini ada di kubangan atau danau. Jadi tangan saya sempat dibawa dan dia ingin menuliskan sesuatu. Iya. Sesuatu yang bisa kita bilang membahayakan kita banget. Oke, coba kita cari keluar dulu ya. Kita coba coba sana. cari informasi juga ya Kak Iya. ya dari makhluk sekitaran sini. Pelan-pelan Fasya coba lewat jalan.